Hesong pun jadi curiga kepada semuanya. Dia tak bisa mempercayai teman-temannya apalagi badan intelijen. Bahkan dia berkesimpulan mungkin saja Myongju lah yang memerintahkan badan intelijen untuk memasukkan Hesong di sana untuk mencari emasnya. Setelahnya Hesong pulang, ketika di mobil semua anggota tim mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya mereka berkesimpulan kalau mungkin saja notes piano yang tidak berbunyi, itu adalah kode dari petunjuk itu sendiri. Di mana notesnya adalah kunci Du, tiba-tiba di situ Hesong minta turun dari mobil. Melihat itu semua anggota tim merasa ada yang aneh dengan Hesong, tapi mereka tak tahu kenapa. Pak An pun di situ akhirnya minta diturunkan juga. Saat hanya berdua saja Hyong lagi-lagi mencoba mendekati Mi Jong dengan mengajaknya berkencan. Tapi saat itu Mi Jong langsung menghindarinya dengan bilang kalau sekarang dia masih mempunyai pacar. Sementara itu Sua masih belum pulang membantu membereskan acaranya. Lalu tiba-tiba keramaian terjadi karena ada pelayan yang secara tak sengaja menjatuhkan roti ke sepatu salah satu siswa bernama Sung Jae. Sung Jae yang anaknya sombong, di sana dia langsung memarahi pelayan tersebut. Bahkan menyuruh pelayannya untuk sujud di hadapannya minta maaf. Sua yang melihat siswanya merendah-rendahkan orang tua seperti itu, akhirnya langsung mendatanginya dan menyuruh Sung Jae untuk minta maaf kepada pelayan itu. Tentu Sung Jae tak mau karena dia merasa pelayan dan Sua itu lebih rendah daripada dirinya. Sehingga mereka tak berhak untuk memerintah Sung Jae. Untungnya ayah Sung Jae datang ketika itu, dan langsung minta maaf kepada Sua dan pelayan itu, karena anaknya telah tidak sopan. 선생님, 죄송합니다. 제가 대신 사과드리겠습니다. Setelah Sung Jae pergi dari tempat itu, pelayan menemukan ada kartu yang terjatuh tadi dari kantongnya Sung Jae. Pelayan itu pun langsung memberikannya kepada Sua dan Sua menyimpannya. Di rumah Hesong menuliskan semuanya ke dalam papan tulis, karena dia masih belum paham bagaimana bisa Myongju adalah seseorang yang selama ini telah menyuruhnya. Keesokan harinya Sua di rumah mencoba sendiri memecahkan kode dari apa yang ditemukannya kemarin saat memainkan piano tersebut. Sampai akhirnya Sua berkesimpulan kalau mungkin saja nada yang tidak berbunyi pada piano tersebut berkaitan dengan lirik lagunya. Dia pun langsung mencoba menghubungkan hal itu dan menemukan sesuatu. Merasa menemukan hal penting dia langsung menghubungi Hesong untuk meminta bertemu. Tetapi Hesong yang masih memusingkan masalahnya sendiri dia tak mengangkat teleponnya. Malam harinya secara tak sengaja Sua bertemu dengan Hesong yang sedang keluar ke toko. Sua pun terlihat sangat antusias di sana. Dengan langsung mendatangi Hesong dan bilang kalau dia telah memecahkan cerita hantu yang ketiga tentang piano. Tapi Hesong tak memedulikannya dan langsung keluar untuk merokok. Melihat itu Sua langsung tahu kalau Hesong sedang tidak baik-baik saja. Karena hal itulah Sua langsung mengajak Hesong untuk minum bersama. Saat minum Hesong menceritakan semua kegundahannya kepada Sua. Karena mungkin satu-satunya orang yang bisa dia percaya sekarang hanyalah Sua. Hesong memberitahu kalau Myongju ternyata selama ini adalah dalang yang menyuruh Hesong menjalankan misi di sana. Karena hal itulah ia yakin kalau Myongju pasti mempunyai kenalan dalam bin. Setelah mendengar semua keluh kesah Hesong, Sua menenangkan Hesong dengan berkata, meskipun sekarang Hesong tak bisa mempercayai siapapun teman binnya, tetapi satu yang harus Hesong ingat kalau Sua akan ada selalu di sampingnya. 믿을 수 없는 사람 한 사람만 딱 찾고 나면 나머지는 다 요원님 편일 거예요. Ketika pulang Hesong pun akhirnya memberitahu fakta kalau mereka sudah mengenal Sua dari kecil. Dan Hesong membahas kenapa Sua menganggap Hesong sebagai musuh bebuyutannya. Mendengar itu Sua tentu saja terkaget, karena dia tak menyangka kalau Hesong adalah teman masa kecilnya selama ini. Nama Hesong dulu adalah Siun, dia mengganti namanya menjadi Hesong semenjak masuk ke agen rahasia. Sua pun langsung menjadi salah tingkah. Sua juga bilang kalau dulu dia sempat marah kepada Hesong. Karena Hesong meninggalkan Sua tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sua juga tahu kalau ayah Hesong sudah lama menghilang. Karena itulah Sua berharap suatu saat Hesong akan menemukan ayahnya. Keesokan harinya Yena tiba-tiba mendatangi Sung Jae. Hal itu karena tempo hari Yena mendengarkan pembicaraan antara Sung Jae dan ayahnya Sung Jae. Mereka mengatakan kalau Sung Jae tak perlu mengkhawatirkan di kompetisi ke depannya. Sung Jae akan mendapatkan peringkat tertinggi. Tentu saja Yena bertanya-tanya padahal kompetisinya belum dimulai. Bagaimana ayah Sung Jae bisa memastikan hal itu? Sung Jae pun langsung memberitahu kebenarannya.
kalau ternyata selama ini sistem pemeringkatan nilai di sekolah itu telah dicurangi. Mendengar itu Yena langsung ingin melaporkannya. Tetapi Sung Jae di situ bilang kalau dari kecurangan ini seseorang yang paling diuntungkan adalah Yena. Karena selama ini Yenalah yang mendapatkan peringkat nomor 1 terus. Dan semua kecurangan ini memang adalah tindakan dari ibunya Yena yaitu Myongju. Mengetahui itu semua tentu membuat Yena sangat syok. Karena dia baru sadar kalau semua apa yang didapatkannya sekarang itu tidak murni dari hasil kerja kerasnya melainkan bantuan dari kecurangan yang dilakukan oleh ibunya. Di ruang guru Sua melihat kartu Sung Jae yang terjatuh tempo hari. Di kartu tersebut terdapat situs. Sua yang takut kalau itu adalah situs judol. Akhirnya berusaha untuk memeriksanya. Betapa terkagetnya dia saat dia membuka situs itu. Ternyata isinya adalah web nilai yang telah dicurangi yang dibuat oleh Myongju dan ayahnya Sung Jae. Sua merasa kalau dia tak bisa menghandle masalah ini sendirian. Karenanya dia mendatangi Haesong untuk meminta bantuan. Tetapi Haesong yang masih stres akan masalahnya sendiri dan dia masih belum percaya kepada siapapun anggota BIN di situ. Dia pun bilang kalau dia masih belum bisa membantu Sua. Setelahnya Haesong mendatangi Yujung yang sedang belajar. Di situ Haesong pun bertanya kenapa Yujung sangat giat untuk belajar. Yujung pun cerita kalau dia mempunyai cita-cita untuk menjadi agen rahasia. Sama seperti ayahnya dan juga Haesong, karena itulah dia rajin belajar agar nilainya baik dan bisa masuk ke universitas sesuai apa yang dilalui oleh ayahnya dan juga Haesong. Perkataan itu membuat Haesong teringat akan apa yang dikatakan oleh Sua. Jika memang sistem nilai ini dicurangi maka Yujung bisa-bisa mendapatkan nilai yang jelek meskipun sebenarnya nilainya dia bagus. Karena itulah agar tidak mempengaruhi nilainya Yujung, Haesong bertekad untuk membantu Sua membongkar kecurangan sistem nilai. Haesong memulainya dengan menyadap pembicaraan antara Myongju dan juga ayahnya Sung Jae. Di situ Myongju memberitahu ayahnya Sung Jae kalau webnya telah bocor. Karena Sua telah mengetahui web tersebut. Mendengar itu Sung Jae memberitahu kalau webnya bukan hanya bocor kepada Sua. Melainkan Yena juga tahu karena kemarin Yena telah memaksa Sung Jae untuk menceritakan semuanya. Myongju pun bertanya kepada Sung Jae, kenapa Sung Jae berani-beraninya memberitahu Yena. Di situ Sung Jae malah menjawab, kalau Yena memang harus diberitahu karena dia terlalu sombong selama ini. Menganggap kalau dirinya ranking 1 itu tanpa bantuan dari ibunya. Tahu kalau sudah berbicara kelewatan. Karena hal itulah ayah Sung Jae langsung mengusir Sung Jae keluar. Selesai pertemuan, di kamar mandi Sung Jae yang masih merasa tak bersalah karena memberitahu kepada Yena. Saat itu didatangi oleh Myongju. Myongju pun tanpa basa-basi langsung menggampar Sung Jae sampai babak belur. Ini menunjukkan Myongju tega melakukan apa saja kepada seseorang yang berani-beraninya untuk menghancurkan rencananya. Kemudian Haesong pun berusaha mencari Sua karena dia takut terjadi apa-apa kepada Sua. Ternyata Sua masih ada di sekolah untuk mencari bukti-bukti tentang web kecurangan tersebut. Tetapi masalahnya webnya sekarang sudah dihapus sehingga mereka harus mencari bukti baru untuk membuktikan kecurangan sistem ini. Lalu Haesong pun mengajak Sua untuk pergi ke rumahnya saja untuk mencari bukti bersama. Di sana setibanya di rumah Haesong, mereka berdua langsung berupaya untuk mencari bukti-bukti untuk membuktikan kecurangan sistem yang ada. Kemudian waktu berlalu menyadari kalau mereka berdua hanya sendirian di rumah itu. Apalagi mereka berdua juga sudah sama-sama tahu kalau mereka adalah teman kecil dulu yang pernah mempunyai rasa. Itu membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Tak terasa sudah tengah malam, Sua saking lelahnya tertidur, Haesong pun langsung menyelimutinya. Beberapa saat kemudian Sua pun terbangun, mengetahui kalau selimut sudah ada di pundaknya dan di sampingnya dia melihat Haesong yang tertidur. Tetapi saat melihat Haesong, tiba-tiba Haesong terbangun membuat mereka berdua menjadi salting. Pagi pun tiba setelah memeriksa banyak bukti, Haesong mendapat kesimpulan kalau Myongju melakukan kecurangan pada sistem nilai ini ada hubungannya dengan tujuan Myongju membuat kota pendidikan. Dan semuanya mulai terhubung sekarang. Dari awal memang tujuan Myongju adalah membuat kota pendidikan, dari dia yang mencari emas untuk membiayai kota pendidikan tersebut, kemudian sistem nilai ini yang dicurangi, agar anak-anak dari anggota dewan yang mempunyai wewenang untuk melancarkan kota pendidikan itu mempunyai kedekatan dengan Myongju. Di kantor Bin Hyong masih berusaha mendekati Mi Jong dengan bilang dia tahu kalau sekarang Mi Jong tidak punya pacar.
sehingga dia mempunyai kesempatan. Lalu tiba-tiba Hesong datang di sana dan memberitahu semuanya kepada anggota tim tentang kota pendidikan yang berhubungan dengan koneksi-koneksi pejabat-pejabat yang membantu Myongju. Di situ Hesong juga memberitahu kalau telah banyak kecurangan yang dilakukan oleh Myongju. Karena hal itulah jika memang kota pendidikan ini akan tercipta itu akan menghancurkan sistem pendidikan negara, karena itulah mereka harus menghentikannya. Mendengar itu Pak An langsung menyuruh Hesong untuk keluar. Pak An pun memarahi Hesong, kenapa Hesong repot-repot untuk memikirkan hal ini? Hesong harusnya hanya memikirkan misinya saja yaitu mencari emas. Tetapi di situ Hesong membalas, kalau dia melakukan semua ini itu demi Yujung, supaya Yujung tidak dicurangi nilainya. Di tengah perdebatan Direktur Kim tiba-tiba datang dan memanggil mereka berdua. Di sana Hesong pun langsung memberitahu apa yang telah dia temukan kepada Direktur Kim. Keesokan harinya Hesong mendapatkan pesan dari Badan Intelijen memberitahu kalau misinya mencari emas dibatalkan. Karena hal itulah minggu ini dia harus keluar dari sekolah tersebut. Hesong pun menceritakannya kepada Sua dan dia bilang pasti ini semua adalah ulahnya Myongju. Namun di situ Hesong punya ide, jika dia bilang kepada Myongju kalau dia tahu di mana keberadaan emasnya mungkin saja Myongju akan memikirkan kembali keputusan untuk membatalkan misinya Hesong di sana. Saat makan siang Hesong pun memberanikan dirinya untuk duduk di depannya Myongju, dan setelahnya dia membahas mengenai kisah hantu yang keempat yaitu tempat Gim, di mana tidak ada orang yang tahu mengenai kisah hantu tersebut. Malam harinya di rumah Yena sengaja menunggu ibunya pulang. Ketika Myongju pulang di situ Yena pun langsung mengeluarkan amarahnya. Dia bertanya kenapa ibunya sampai melakukan kecurangan demi Yena bisa ranking 1. Myongju menjawab, kalau itu karena Yena adalah anaknya. Karena itulah mau tidak mau apapun cara harus dilakukan demi Yena bisa mendapatkan peringkat 1. Tak hanya itu Myongju di situ juga menghina Yujung. Dia bilang kalau Yena seharusnya tidak berteman dengan siswa bawahan seperti Yujung. Mendengar itu Yena menjadi marah. Karena dia tak suka kalau Yujung direndahkan seperti itu oleh ibunya. Karena Yena pikir dan dia sadar selama ini teman satu-satunya yang mengerti dan peduli kepada dirinya hanyalah Yujung saja. Sementara itu di sekolah Sua masih mencari bukti yang berkaitan dengan kecurangan nilai. Dan di sana dia menemukan salah satu guru yaitu Pak Li terlihat mencurigakan. Karena hal itulah Sua langsung pergi ke rumahnya Hesong untuk memberitahu fakta ini. Setibanya di rumahnya Hesong, rumahnya ternyata kosong namun saat masuk ke dalam tiba-tiba ada seseorang pria yang menggunakan masker. Pria itu ternyata adalah seorang pencuri. Dia pun mengambil pisau untuk mengancam Sua. Tapi Sua tak diam saja, dia malah melawan. Tetapi sialnya Sua terjatuh menyebabkan pisau itu mengenai perutnya Sua. Pencuri itu langsung kabur. Untungnya tak lama Hesong datang.